She was strict, Mama. Film ini bermulai dengan diperlihatkannya dua psikopat bersaudara tengah mengubur jasad ibu mereka. Ini adalah Susanto, dan ini saudaranya, Sumanto. Dia merupakan orang yang kurang waras atau bisa dibilang kurang-kurang. Selang beberapa saat, secara kebetulan ada sebuah mobil yang tiba-tiba mogok berada tak jauh dari mereka. Dan di sini, kita akan melihat jiwa-jiwa psikopat mereka berdua. Lalu, Sumanto pun langsung melancarkan aksi bejatnya tersebut. Ini adalah Kadek dan Surti. Kadek pun keluar untuk memeriksa kerusakan pada mobilnya. Tiba-tiba, Surti merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Lantas, dia langsung memperingatkan Kadek yang sedang memperbaiki mobil. Dan tiba-tiba, dengan barbarnya, Sumanto langsung menggaplok kepala Kadek hingga modar. Saat dia melihat keadaan sekitar, dalam sekejap psikopat itu sudah hilang. Lalu, dia pun langsung menghampiri pacarnya. Dan tiba-tiba, Surti pun dibawa ke dalam markas psikopat gila tersebut. Tak lama, datanglah Susanto. Dan dengan tidak sopannya, dia langsung meraba-raba area terlarang Surti seenak jidat. Setelah itu, dia pun mengajak Surti untuk membuat anak bersamanya. I'm impressed. Beberapa bulan setelah itu, terlihat si Surti sekarang tengah mengandung anak dari psikopat gila tersebut. Tak hanya itu, dia pun juga diperlakukan layaknya seekor binatang. Setelah itu, dia pun dikeluarkan dari kandangnya untuk kemudian diikat. Kemudian cerita beralih pada 4 orang remaja yang sedang dalam perjalanan pulang. Ini adalah Jenna, dan ini pacarnya, Mike. Di sampingnya ini adalah Taylor, sahabatnya, dan si kameramen ini adalah Chris, pacarnya Taylor. Kesialan mereka ini sama seperti Kadek dan Surti di awal tadi, yaitu mobil mereka mogok di daerah kekuasaan psikopat tersebut. Tak banyak pikir, Mike langsung mengambil tindakan untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, Mike mengajak Jenna untuk menemaninya, akan tetapi dia menolak, karena seperti yang diketahui, hubungan mereka saat ini sedang bermasalah. Akhirnya Mike pun pergi bersama Taylor. Setelah mereka berdua pergi, Jenna tiba-tiba merasakan mules. Kemudian dia pun pergi ke hutan untuk beol. Namun tiba-tiba dia tersandung sebuah kawat, yang ternyata kawat tersebut merupakan sebuah alarm yang digunakan oleh psikopat bersaudara untuk mengetahui jika ada mangsa yang berada di wilayah mereka. Dan dengan sembrononya, Jenna malah menyentil kawat tersebut, sehingga membuat psikopat bersaudara mengetahui keberadaannya sekarang. Di tempat lain, terlihat Taylor sedang menggoda Mike. Awalnya dia menolak, atau pada akhirnya mereka pun ke hutan juga. Di sana, mereka pun saling bertukar jigong. Namun, belum sempat Taylor membuka baju, tiba-tiba terdengarlah suara potret kamera. Jenna yang barusan beol, dia pun menemukan sebuah cap tangan dengan darah, dan itu sangat aneh. Lalu, dia pun melaporkan keanehan tersebut kepada Chris. Lantas, Chris pun memeriksanya. Namun, sepertinya Chris sama sekali tak peduli dengan keanehan tersebut. Singkat cerita, Mike dan Taylor pun sampai di sebuah rumah. Ternyata, ini adalah rumahnya Susanto. Saat Mike menjelaskan semua masalahnya pada Susanto, dia terlihat biasa-biasa saja. Kemudian dia pun menelpon temannya, si tukang derek, agar bisa membantu mereka. Tetapi, saat Mike mengatakan kalau di mobil ada 2 orang teman yang sedang menunggunya, ekspresi wajah Susanto pun langsung berubah jadi surhai. Willard, got a car needs tow. 2.5 miles south of here. Kid says they need to go spin. Says he can be there in a half hour. Great, we'll start back right now. Friends were there already. Your friends? We got 2 friends back at the car. What is that? Di mobil sendiri, Chris dan Jenna menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Saat Chris ngezoom dengan kamera, ternyata benar, ada orang misterius yang sedang memotret mereka. Why don't you let me give it a go? Di sisi lain, Mike sedang membantu Susanto untuk memperbaiki mesinnya. Tak disangka, Susanto menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan aksi edannya tersebut. Di saat bersamaan, Chris dan Jenna sudah muak berada di dalam mobil. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi menyusul Mike. Di tengah jalan, hal mengejutkan pun terjadi. Tanpa disengaja, mereka menemukan sebuah foto yang ternyata itu adalah foto mereka saat di mobil tadi. Namun, tetap saja, mereka seperti tak menghiraukan keanehan-keanehan tersebut. Di sisi lain, Taylor sudah muak menunggu Mike yang tak kunjung keluar. Lalu, dia pun bertanya pada Susanto. Susanto mengatakan kalau Mike temannya, dia sedang beol di WC. Lalu, Taylor pun memutuskan untuk menunggunya saja. Namun, aneh. Setelah sekian lama menunggu, Mike tak kunjung keluar. Taylor pun heran. Masa iya sih? Cuman beol loh, kok lama betul?
Lalu, Taylor pun berinisiatif mendatangi Mike. Where's this bathroom? Mike, come on! Darling, you wanna talk to him? You go back there. I'm trying to concentrate now. Terlihat dari gerak-geriknya, Susanto akan segera melancarkan aksi edannya tersebut. Saat Taylor kembali, dia pun tidak melihat ada Susanto di sana, dan pintu sudah dalam kondisi terkunci. Tiba-tiba, mainan kincir angin itu bergerak dengan sendirinya. Lalu, muncullah Sumanto dengan barbar langsung menampolnya hingga tak sadarkan diri. Di tempat lain, Mike yang baru saja siuman, dia pun langsung diinterogasi Susanto. You really fucking her. So you are together. Now you got me all confused, Michael, because there's this other equally fine-looking piece of meat I found in your wallet. You've been sticking your nasty little pecker into everything you can, haven't you? Kemudian, psikopat itu pun langsung menyetrumnya. Mike yang sedang disiksa, dia pun tak bisa melakukan apa-apa selain merengek kesakitan. Di saat bersamaan, Chris dan Jenna lagi-lagi menemukan sebuah foto yang sangat mengejutkan. Ya, itu adalah foto Mike dan Taylor saat bertukar jigong. Melihat foto itu, Chris pun hanya bisa menangis. Tiba-tiba muncullah psikopat gila dengan membawa pisau jagal. Dan goblok, bukannya lari, tapi Chris malah menyerangnya. Sial bagi Chris karena dia pun sudah tak bisa kemana-mana lagi. Jenna yang ketakutan pun langsung berlari ke dalam hutan. Dan Chris yang sudah berada dalam kesialan itu, badannya pun langsung dibuat bolong. Tak puas dengan itu, lalu psikopat gila itu pun langsung menyayat kaki Chris, sehingga membuatnya tak bisa berjalan lagi. Kemudian dia pun mengejar Jenna sampai ke dalam hutan. Jenna yang sedang bersembunyi, dia pun menyadari kalau psikopat gila itu berada di dekatnya. Tapi beruntung, psikopat itu tak menyadarinya. Psikopat itu pun kembali lagi mendatangi Chris, lalu menumbuk kepalanya dengan batu hingga pingsan. Jenna yang berhasil selamat, dia pun tidak menyadari bahwa sebenarnya dia malah nyasar ke markas rahasia psikopat. Dilihat ada mobil lewat, dia pun langsung mengejarnya untuk meminta bantuan. Dan ternyata, hehe, itu adalah Susanto. Dengan polosnya dia pun ikut bersamanya ke markas rahasia. Saat sedang menelpon bantuan, barulah dia menyadari. Ternyata ini adalah markas rahasia psikopat. Dan foto-foto itu merupakan foto-foto para korban mereka sebelumnya. I want to lay down some ground. You speak out of turn to me, and I'll blow that pretty jaw. You do anything other than exactly what I tell you to do, I'm gonna shoot off one of your extremities. Setelah bosan ngobrol, Jenna pun langsung ditampol Susanto hingga siup. Singkat cerita, saat sudah tersadar, Jenna pun sudah berada di sebuah ruangan bersama sahabatnya itu. Tak lama, datanglah saudara gilanya membawa Chris. Setelah itu, dia pun ditumbuk dengan kaki. Lalu, kepalanya pun dipelintir ke belakang, sehingga Chris langsung modar di tempat. I say that's pretty clear. It's compliance. Put him up while he's still fresh. Go on. Kemudian, psikopat gila itu pun mengatakan bahwa dia ingin mencincang tubuh Chris. Lalu, dia akan memberikannya kepada mereka berdua untuk dimakan. Taylor yang tak kuasa membayangkannya, dia pun langsung muntah. Beruntung, karena kayu yang menahan mereka sudah jabuk, mereka pun dapat meloloskan diri dari sana. Sumanto yang mendengar suara keributan mereka, dia pun langsung mengeceknya. Lalu, mereka berdua pun langsung mengencinya di dalam sana, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Psikopat itu pun semakin menggila saat dia mengetahui buruannya kabur. Dia pun terus berusaha mendobrak pintu sampai akhirnya berhasil keluar. Jenna dan Taylor yang berhasil kabur, mereka pun kembali lagi ke mobil dan bertemu dengan mamang tukang derek. Tukang derek itu pun mengatakan bahwa dia mengenal Susanto, tapi dia tidak mengenal Sumanto, saudaranya. Lalu, mereka berdua pun mengatakan bahwa si Susanto dan saudaranya itu adalah psikopat gila. Kemudian, tukang derek itu pun bersedia untuk menolong mereka. Namun, anehnya, mamang tukang derek malah membawa mereka ke pinggiran hutan. Lalu, dia pun mengambil senjatanya. Ya, mamang tukang derek ternyata adalah komplotan psikopat bersaudara. Kemudian, tukang derek itu pun mengiring mereka ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba muncullah Sumanto dengan barbarnya langsung menebas perut Taylor, lalu menarik ususnya sampai habis tak tersisa. Setelah itu, dia pun dicincang hidup-hidup. Jenna yang masih hidup, dia pun dibawa kembali ke markas psikopat tersebut. Beruntung, dia menemukan sebilah pisau yang sudah tersamar-samar di tanah. Kemudian, dia pun dimasukkan ke dalam kandang ternak. Di sini, dia bertemu dengan Surti. Lalu, Jenna pun mengajak Surti berbicara, namun Surti sudah tak bisa berbicara lagi, karena psikopat gila itu sudah memotong lidahnya. Jenna pun berusaha menolong wanita malang tersebut, namun
hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata dia malah menusuk perutnya berkali-kali, lalu membunuh dirinya sendiri. Dan di saat bersamaan, psikopat gila itu pun masuk ke dalam kandang. Dengan cepat, Jenna langsung menyerangnya. Tapi, psikopat itu seperti tak merasakan apapun. Lalu, Jenna pun ditampol berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Psikopat gila itu pun menangis kesedihan saat dia mengetahui peliharaannya modar. Oswald! What in the fuck is going on? What the fuck is this shit? Singkat cerita, Susanto pun datang ke markas, lalu memarahi Sumanto, saudaranya, karena dia telah membunuh wanita yang akan dijadikan peliharaan mereka. Namun, hal mengejutkan pun terjadi. Saat Sumanto mulai emosi dan menggila, seketika Susanto pun langsung terciut. Alright. Hey. Stop. I'm sorry. Okay. Well, guess we don't need worry about which one of us is daddy no more. We just keep that to ourselves, shall we? Saat psikopat dua bersaudara itu sudah pergi, Jenna langsung bergegas menyelamatkan pacarnya di mobil. Where is he? Saat mau pergi, Mike menemukan shotgun di dalam mobil. Seketika dia pun langsung berubah pikiran untuk membantai psikopat bersaudara tersebut. Gelo sih, udah ada kesempatan untuk selamat, malah nyari mati. Oswald! Hampir saja tangannya buntung terpotong pisau jagal. Sial bagi Susanto karena pisau jagalnya nyangkut. Lalu, dia pun langsung ditembak dan modar di tempat. Dan tiba-tiba, Mike pun ditembak oleh malang tukang derek. Dari samping, Jenna langsung menebas kepala tukang derek tersebut dengan pisau jagal. Dan tiba-tiba muncullah Sumanto dari belakang. Kemudian dia pun langsung mengeluarkan peliharaannya untuk menghabisi mereka berdua. Mike yang sudah sekaratul maut, dia pun langsung diterkam oleh makhluk tersebut. Beruntungnya Jenna berhasil menampol makhluk tersebut hingga tersungkur. Lalu, dia pun berlari menuju mobil. Saat sudah masuk ke dalam mobil, sialnya mobilnya nggak mau hidup. Kemudian muncullah Sumanto yang langsung menembak Jenna hingga modar. Lalu, mayat Jenna pun dimakan oleh makhluk aneh tersebut. Dan film pun tamat. Sekian review kali ini, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.